Tadi selanjutnya kami tindakan dengan presentasi optimalisasi pelaksanaan alur rekayasa IGD di RSUD Ibu Fatmawati Kota Soekarno Kota Surakarta oleh Mas Adi Setiawan. Terima kasih dari moderator atas kesempatan waktu yang kami hormati Ibu Tuti Asmi selaku Direktur RSUD Ibu Fatmawati, dan yang kami hormati juga selaku mentor kami di RSUD Ibu Fatmawati, IGD Ibu Nina Apriyani. Di sini izinkanlah saya menyampaikan seminar orientasi pengenalan nilai etika pada instansi pemerintah bagi PPK di Dinas Kesehatan Surakarta. Kita ambil judul optimalisasi pelaksanaan alur triase IGD di RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Izinkanlah saya, nama saya Ari Setiawan, kembang tanggal lahir Sukoharjo 5 September 87 di unit RSUD Ibu Fatmawati Surakarta. Di sini latar belakang dari pemerintah Kota Surakarta selaku organisasi pemerintah kota yang membuka rekrutmen PPK juga memiliki kewajiban melakukan orientasi. Dasar hukumnya adalah Keputusan Kepala LAN nomor 289/K PDB.07/2002 tentang pedoman orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Instalasi gawat darurat merupakan bagian terpenting dari sebuah rumah sakit dalam penyediaan pelayanan kegawat daruratan yang cepat, tepat, dan instalasi gawat darurat juga memiliki sistem triase yang merupakan proses pemilahan dan pengelompokan pasien berdasarkan urgensi. Pada saat ini, pelayanan alur triase di IGD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta masih kurang optimal. Hal tersebut didapatkan dari hasil analisa. Terkadang penempatan pasien tidak sesuai dengan level triase di ruang IGD. Izinkan saya penulis bermaksud untuk menyusun laporan orientasi mengusulkan rencana kerja dengan judul optimalisasi pelayanan alur triase di IGD RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta. Maksud dan tujuan. Maksud untuk membekali peserta dalam pengetahuan sikap dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas jabatannya dan berkontribusi pada pencapaian visi misi organisasi. Bertujuan mampu memahami dan mengaktualisasi nilai-nilai dasar berakhlak, menjadi perawat terampil yang mampu menjalankan tugas ASN sebagai pelaksana kebijakan publik. Untuk tanggal mulainya 20 sampai 26 September 2024 di orientasi RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Untuk visi Kota Surakarta, mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi: meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang berkelanjutan, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota yang mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga, mengembangkan tata kelola pemerintah dan pelayanan publik yang gesit, kolaboratif, berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan, mewujudkan kemakmuran, kesejahteraan bersama warga kota yang berkeadilan dan berinklusif, mewujudkan konduktivitas daerah dan kerukunan antar umat beragama, tata kehidupan bermasyarakat yang saling menghormati. Manajemen kepegawaian meliputi penetapan kebutuhan, pengadaan, penilaian hak dan kewajiban, gaji dan tunjangan,
pengembangan kompeten, pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja, dan perlindungan. Secara berkala dilakukan penilaian yang dijadikan pedoman dalam melakukan perpanjangan masa perjanjian kerja. Masuk kedisiplinan, pada setiap instansi menetapkan disiplin P3K dengan berdasarkan karakteristik pada setiap instansi. Adapun tata cara pengenaan sanksi disiplin bagi P3K dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai disiplin pegawai negeri sipil. Dinas Kesehatan Kota Surakarta yaitu mempunyai profil, visi, misi, tujuan, dan restra, dan Rumah Sakit RSUD Ibu Fatmawati Soekarno juga mempunyai profil, visi, misi, program, strategi, dan restra. Dinas Kesehatan Kota Surakarta dibentuk berdasarkan Perda Kota Surakarta nomor 8 tahun 2021 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Surakarta. Tugas pokok OPD Dinas Kesehatan adalah menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang kesehatan berdasarkan asas ekonomi daerah dan tugas pembantuan. Tujuannya ini dicapai dalam pelaksanaan restra Dinas Kesehatan Kota Surakarta kurun waktu 2021 sampai 2026 adalah meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Indikator tujuan Dinas Kesehatan ada 3, yaitu indeks keluarga sehat, angka kematian ibu, dan angka kematian bayi. Visi Dinas Kesehatan Kota Surakarta dengan kerja ikhlas dan memberikan pelayanan prima. Misi memberikan pelayanan prima yang berorientasi pada kesesuaian peraturan perundang-undangan yang berlaku, keterbukaan informasi dan kejelasan, meningkatkan kualitas SDM aparatur secara periodik dan berkelanjutan, mengembangkan sarana dan prasarana serta pemutakhiran teknologi informasi. Secara umum mempunyai tujuan terwujudnya masyarakat yang sehat dan tangguh dan sasaran meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. Tujuan khusus meningkatkan kualitas pembangunan kesehatan masyarakat. RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta mempunyai profil. RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta merupakan satu dari 2 rumah sakit pemerintah di Kota Surakarta, merupakan rumah sakit tipe C. Pada awalnya RSUD Kota Surakarta adalah rumah bersalin di Banjarsari yang berdiri tahun 1962. Pada tanggal 1 Januari 2002, RSUD Kota Surakarta berganti nama menjadi RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta yang bertempat di Jalan Letu Sumanto nomor 1 Kadipiro Banjarsari Kota Surakarta. Visi menjadi rumah sakit yang unggul dalam pelayanan bermutu terpercaya dalam bidang kesehatan. Misi mempunyai kontribusi kepada negara dan memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan mengembangkan tenaga kesehatan yang profesional. Menyediakan sarana dan prasarana sesuai standar, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, dan inovatif, pelayanan yang bermutu dan terjangkau. Secara umum, memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan paripurna. Secara khusus, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berakuntabel, menyelenggarakan kesehatan yang sesuai standar, menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kesehatan pasien dan petugas. Program kegiatan pendukung visi, adanya pelatihan yang diikuti oleh karyawan RSUD yang bertujuan meningkatkan kompetensi dari masing-masing individu. Kedua, pengadaan alat-alat medis yang lebih canggih bertujuan untuk meningkatkan pelayanan RSUD. Ketiga, adanya IHT yang bertujuan untuk merefresh pengetahuan karyawan. Keempat, memberikan dukungan kepada sivitas untuk melanjutkan pendidikan. Tupoksi perawat T3K di IGD, memberikan pelayanan kepada pasien yang gawat darurat secara cepat, tepat, sesuai dengan kasus, kerjasama dengan dokter IGD.
menerima dan meneliti keadaan untuk keperluan pertolongan, mencatat dan melaporkan hasil observasi pasien kepada dokter, membantu pasien selama dalam pemeriksaan dokter, menyiapkan pasien dalam bahan untuk pemeriksaan diagnostik dan tindakan, rencana kerja dan hasil kerja P3K di unit RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Jabatan Perawat IGD. Yang pertama dengan identifikasi isu. Mohon maaf kami sampaikan belum optimalnya penerapan alotriase di IGD, itu yang kita angkat di judul awal tadi. Yang kedua, kurangnya kepatuhan tenaga kesehatan dalam penerapan hygiene. Ketiga, belum optimalnya peran Kaktim dalam memberikan pelayanan di IGD. Keempat, kurangnya kepatuhan perawat dalam melakukan pemasangan gelang merah pada pasien alergi di IGD. Belum optimalnya sistem monitoring pelayanan pasien 2 jam. Isu yang diangkat, belum optimalnya penerapan alotriase IGD. Berkaitan dengan gagasan optimalisasi penerapan alotriase IGD di RSUD Ibu Fatmawati Kota Surakarta. Rancangan kerja. Kegiatan pertama dengan tahapan kegiatan menyiapkan rancangan kerja mengenai alotriase dengan hasil tersedianya rancangan kerja yang terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. 2. Membuat janji dengan mentor untuk berdiskusi dan menyampaikan rancangan kerja dengan hasil adanya waktu dan tempat yang telah disepakati. Ketiga, berdiskusi dengan mentor mengenai rancangan kerja, adanya saran dan masukan, serta foto dokumen dengan mentor. Mencari materi tentang pelaksanaan alotriase di IGD di berbagai sumber terpercaya dari Google maupun buku dengan hasil tersedianya materi yang dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatan desain poster dan pelaksanaan alotriase di IGD disertai dengan SOP. Menyiapkan poster dan lembar kuesioner yang telah dibuat dengan hasil adanya poster dan lembar kuesioner untuk dikonsulkan, menunjukkan poster serta kuesioner yang sudah dibuat kepada mentor, adanya foto konsultasi dengan mentor, meminta masukan kepada mentor, adanya saran masukan untuk bisa menghasilkan hasil karya yang lebih baik. Rancangan kerja kegiatan 4, melakukan sosialisasi tentang pelaksanaan alotriase di IGD. Dengan tahapan kegiatan melakukan persiapan sosialisasi serta melakukan absensi. Tersedianya daftar hadir sosialisasi. Selanjutnya mempersiapkan alat dan bahan berupa poster disosialisasikan, tersedianya poster. Melakukan sosialisasi alotriase kepada perawat dengan dokumentasi foto. Tahapan kegiatan kelima, memastikan para perawat memahami alotriase yang telah dijelaskan dan membagikan kuesioner tentang tersedianya lembar kuesioner tentang pelaksanaan alotriase di IGD. Pengumpulan lembar kuesioner alotriase para perawat di IGD, adanya lembar kuesioner yang telah terisi. Rencana kerja menengah tahapan tahun 2024 dengan kegiatan pengkajian keperawatan dasar pada individu, terlaksanakan pengkajian keperawatan dasar pada individu, intervensi keperawatan dasar pada individu, terlaksanaan intervensi keperawatan dasar pada individu, dokumentasi melaksanakan tindakan keperawatan dengan adanya terlaksananya dokumentasi pelaksanaan tindakan keperawatan, komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan dengan hasil terlaksananya komunikasi terapeutik dalam pemberian asuhan keperawatan, memfasilitasi ruangan lingkungan yang tenang, aman, bebas resiko penularan infeksi, terlaksananya fasilitas suasana lingkungan yang tenang dan aman, bebas resiko penularan infeksi. Untuk rencana kerja menengah ini akan dievaluasi setiap tahun
mulai dari 2024 nanti sampai 2029. Kesimpulan, sebagai langkah awal diterimanya P3K dalam melaksanakan tugas, maka dilaksanakanlah orientasi pengenalan nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta bagi P3K tahun 2024 untuk membekali peserta dengan pengetahuan sikap, perilaku tentang nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Dalam penyusunan laporan kegiatan orientasi ini, PPK mampu melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat di masing-masing OPD serta mampu memahami dan mengimplementasi nilai dan etika pada pemerintah Kota Surakarta serta OPD masing-masing. Untuk bukti dan dokumentasi untuk proses dari awal menyiapkan rancangan serta berdiskusi dengan mentor mengenai rancangan kerja. Bukti dan dokumentasi untuk alur triase kita sampaikan di sini juga ada lembar kuesioner alur triase. Serta adanya sosialisasi alur triase, daftar hadir alur triase. Ini ada juga bukti dan dokumentasi konsultasi dengan edukasi alur triase dengan mentor Ibu Nani Apriani. Terima kasih atas perhatiannya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat kami kembalikan. Organisasi pelaksanaan alur triase di dan regulasi dan baik, terima kasih rekan-rekan semua ya. Aplaus dulu ya untuk Mas Ari Setiawan Ahli Media Keperawatan ya, sangat luar biasa. Panjenengan sampun melakukan presentasi hasil dari laporan orientasi pengenalan nilai dan etika ya pada instansi pemerintahan bagi P3K dengan judul optimalisasi pelaksanaan alur triase di GD RSIPS ya. Baik Mas, sangat luar biasa inovasi jenengan ya. Karena selama ini alur triase mungkin sudah berjalan dengan sangat baik. Mungkin karena terlalu banyaknya pasien ya Mas ya, jadi alur yang seharusnya di warna hijau, kuning, terus merah dan biru jadinya tidak sesuai seperti itu. Oke, jadi nggak apa-apa, ini kan hanya update kayak mengoptimalisasi ya, alur triase. Ini sangat bagus ya Mas ya. Berarti jenengan sudah memahami SOP dan sebagainya, teman-teman jadi sudah jenengan sosialisasikan ya pada saat itu gitu. Mungkin tanggapan dari saya di sini untuk draft posternya itu lebih dibuat mudah ya Mas ya, mudah dipahami untuk SDM yang ada di UGD ya, seperti itu. Tadi jenengan bagus sudah menampilkan contoh poster draft yang rencananya yang akan dijadikan sebagai alat bantu update kita yang ada di BD ya, sudah jenengan buatkan, nanti bisa dibuat lebih dipermudah lagi ya Mas ya. Kemudian untuk makalah ini jenengan perhatikan lagi kata naskahnya itu misalnya seperti apa, titik komanya itu harus diperhatikan juga ya, karena kan ini sebagai bukti laporan jenengan membuat hasil inovasi panjenengan ya, seperti itu. Kemudian untuk dokumentasi yang lain mungkin ada beberapa yang direvisi, nanti bisa diperbaiki ya, diperbaiki kembali. Mungkin itu aja dari saya, tanggapan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.